Dan memang sehabis melahirkan aku mengalami body shaming. Badanku jadi membesar, berat badanku naik, lalu banyak juga stretch mark. Kok berubah banget ya? Kok gendut ya? Kok kayak ibu-ibu ya? Hai Bun, welcome back di program Ciao With You. Di program ini semua cerita bisa kamu bagikan. Aku juga gak lupa nih mau bilang terima kasih banget buat kalian yang udah ngirimin cerita dan bersedia untuk membagikannya di program Ciao With You ini. Semoga dari cerita yang kalian bisa bagikan ini bisa ngebantu teman yang lain yang merasakan hal yang serupa. Nah, hari ini teman kita lagi mau menceritakan pengalaman yang dialamin. Coba kita dengerin dulu yuk Bun. Halo Mbak Caca, perkenalkan namaku Sabrina. Hari ini aku ingin menceritakan tentang pengalamanku yang mengalami body shaming. Semoga dari ceritaku ini bisa membantu teman-teman yang merasakan hal serupa. Sebelumnya aku ingin menceritakan backgroundku. Usiaku 28 tahun. Aku sudah menikah dan sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki. Dan memang sehabis melahirkan aku mengalami body shaming. Memang banyak perubahan yang aku rasakan ketika aku sehabis melahirkan, seperti badanku jadi membesar, berat badanku naik, lalu banyak juga stretch mark di tubuhku. Awalnya aku menerima dengan lapang dada karena memang ketika aku sudah hamil dan melahirkan, hal tersebut sangatlah wajar terjadi perubahan pada diriku. Namun tidak seperti apa yang suamiku bayangkan. Ia seringkali mengeluhkan perubahan pada tubuhku atau fisikku. Seringkali ia juga bertanya, kok berubah banget ya? Kok gendut ya? Kok kayak ibu-ibu ya? Dan banyak hal yang mungkin tidak mengenakan yang selalu dia tanyakan kepadaku. Awalnya aku merasa hal tersebut biasa saja dan tidak mengganggu pikiranku. Tapi mungkin karena terlalu sering, terlalu berlarut-larut suamiku mengatakan hal-hal yang sangat menyakitiku, pada akhirnya mengganggu pola makanku. Sekarang mungkin aku jadi takut makan. Aku merasa kalau aku makan mungkin aku takut tambah besar. Seringkali juga aku menangis dan tidak menerima kondisi fisikku, seperti stretch markku yang tidak kunjung hilang. Dan setelah itu aku juga jadi insecure dan overthinking. Aku pun overthinking terhadap suamiku, apakah ia tidak menerima perubahanku, apakah ia juga jijik kepadaku. Sejujurnya aku sangat sakit hati Mbak Caca karena perkataan suamiku yang berulang. Sekarang aku jadi tidak percaya diri dan juga aku bingung harus apa Mbak Caca. Aku sangat sakit hati terhadap perkataan body shaming suamiku sendiri kepadaku. Aku harus gimana ya Mbak Caca? Hai Sabrina, terima kasih banyak ya kamu sudah mau menceritakan, membagikan cerita kamu ke kita semua dan di program Ciao With You ini. Aku yang mendengar cerita kamu bisa ngerasain betapa sakitnya hati kamu ketika kata-kata yang tidak menyenangkan itu dilontarkan ke kamu. Padahal kamu juga sedang berjuang menjadi ibu yang baik. Kamu sedang menghadapi peran yang baru yang mungkin gak mudah juga. Rasanya kayak
pasangan kita sendiri yang nggak tahu rasanya jadi kita hanya bisa berkomentar dari luarnya aja. Ada beberapa orang yang memang cara bercandanya mungkin memang beda sama orang lain. Mungkin itu yang perlu diperhatikan juga. Apakah itu memang cara komunikasi suami kamu dari sebelum kamu hamil dan melahirkan, atau ini memang terjadi memang karena perubahan yang besar terjadi pada tubuh kamu setelah kamu melahirkan. Memang gak gampang. Apalagi kita sendiri juga sebenarnya merasa tersiksa dengan perubahan-perubahan yang ada. Aku sendiri perempuan, aku pun pernah merasakan hal yang sama. Pernah melahirkan, merasa tubuh aku amat sangat besar, dengan bekas-bekas luka dan juga bekas-bekas kulit yang membesar lalu mengecil lagi. Rasanya kayak ini sesuatu yang harus dibenerin gitu, kayak sesuatu yang gak sempurna, sesuatu yang harus diperbaiki. Dan rasanya lebih sakit lagi ketika pasangan kita, yaitu orang satu-satunya yang kita rasa menjadi orang yang seharusnya menjadi pendamping kita, malah mengomentari hal-hal yang kita sendiri juga sebenarnya lagi merasa insecure, merasa nggak aman, merasa nggak baik-baik aja. Iya, mungkin awalnya kita bisa terima, tapi lama-lama akan semakin berat. Mungkin yang pertama yang bisa kamu lakukan adalah kamu sampaikan secara asertif yang kamu rasakan ke pasangan kamu. Dan kamu juga tawarkan solusinya. Contohnya, aku merasa sakit hati deh ketika kamu bilang aku gendut. Walaupun aku tahu memang untuk aku berbeda dengan aku sebelum melahirkan, tapi aku pun sedang berjuang untuk merasa sehat untuk aku dan anak kita. Mungkin lain kali kalau kamu lagi merasa pengen bercanda sama aku, kamu bisa mengomentari hal yang lain misalnya. Itu yang pertama, tetapkan batasan sama suami dan sampaikan secara asertif perasaan kamu. Yang kedua, kamu fokus ke prioritas. Apa prioritas kamu sekarang? Kalau misalkan yang jadi prioritas kamu memang kesehatan kamu dan anak kamu, ya itu yang kamu lakukan. Misalnya makan makanan yang bergizi, lalu aktif juga, lalu tetap merawat diri agar kamu merasa lebih baik terhadap diri kamu sendiri. Karena ketika kita sudah baik sama diri kita sendiri, kita akan lebih mudah baik sama orang lain. Kalau kita juga merasa kita nggak merawat diri, kita tidak menyayangi diri kita, komentar-komentar negatif tentang diri kita, rasanya jadi semakin lebih benar daripada yang kita rasakan sebelumnya. Karena kita juga lagi merasa terancam, kita juga lagi merasa tidak bisa memberikan yang baik untuk diri kita sendiri. Makanya ketika orang lain berkomentar seperti kita tidak merawat diri, seperti kita itu buruk, kita lebih cenderung percaya karena kita sendiri dalam hati ada perasaan seperti itu. Tapi kalau kita sayangi diri kita dengan makan yang bergizi, dengan gerak yang cukup, kita memberikan perawatan yang terbaik untuk diri kita sendiri, mau itu dengan mandi yang bersih, atau kita pergi ke salon, atau kita merasa cantik, kita akan bisa lebih merasa percaya diri, dan kita juga lebih mudah untuk tidak percaya sama omongan orang lain. Jadi fokus ya sama prioritas kamu. Kalau memang kesehatan kamu dan kesehatan anak itu jadi nomor satu, memang kadang-kadang ada beberapa hal yang perlu menunggu. Misalkan diet ataupun bentuk badan yang ideal. Tapi kesehatan itu nomor satu. Jadi kalau sesuatu yang berlebihan atau sesuatu yang kekurangan itu memang biasanya kurang baik dan kita perlu menyadari itu. Coba prioritaskan ke kesehatan kamu. Kalau misalkan memang perlu mengatur pola makan yang lebih sehat untuk diri kamu sendiri dan untuk anak kamu agar kamu merasa lebih baik terhadap diri kamu sendiri, nggak apa-apa juga pelan-pelan dilakukan. Tapi memang overthinking dan juga insecurity itu nggak hilang begitu saja. Perlu proses waktu yang mungkin lebih lama untuk menyembuhkan luka-luka tersebut. Kalau dirasanya sudah berat dan rasanya sudah mengganggu keseharian kamu, langsung konsultasikan ke ahlinya.
Kamu bisa datang ke psikolog atau ke psikiater atau orang yang kamu percaya. Siapa tahu itu bisa membantu kamu merasa lebih baik terhadap diri sendiri. Kurang lebih begitu, semoga ibu-ibu lain di luar sana yang merasakan hal yang serupa juga bisa merasakan manfaatnya. Itu dia tadi Bun, semoga masukan dari aku bisa bermanfaat bagi kamu yang bercerita dan bagi kalian yang pernah mengalaminya. Setiap wanita itu memang memiliki kecantikannya masing-masing. Dan kecantikan itu tidak hanya didefinisikan dari fisik, dan kecantikan itu adalah sesuatu yang relatif. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa merasa cantik dari dalam diri kita sendiri. Dan kita bisa mencintai diri kita sendiri apa adanya. Aku Caca Tengker, sampai ketemu di Ciao With You selanjutnya.